ma'rifat, iya, apakah penggolongan ini atau pengklasifikasian ini ada dalam syariat Islam? Maka kita jawab, iya, kalau dalam bentuk yang dipahami oleh kaum tasawuf itu tidak ada. Sebab Nabi SAW itu mengajarkan syariat Islam dengan sempurna. Nah, dan tidak mengajarkan tarikat secara khusus sebagaimana yang dilakukan oleh kaum tasawuf, dan juga tidak mengajarkan hakikat secara khusus sebagaimana yang dipahami oleh kaum tasawuf, terlebih lagi ma'rifah secara khusus. Tapi dari sisi bahasa itu maknanya bagus sebenarnya. Syariah, iya, adalah apa yang diajarkan oleh Nabi. Tariqah itu maknanya dari sisi bahasa jalan. Iya, jalan untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat itu sebenarnya dari sisi bahasa bagus, yaitu inti atau substansi dari sesuatu. Inti salat itu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau ini kita bawa ke ranah syariat, iya, maka kita akan mengatakan, iya, karena salat adalah bentuk mengingat Allah, zikir kepada Allah, maka segala hal yang berpotensi mengganggu, iya, kita mengingat Allah, iya, itu kita singkirkan. Makanya dalam syariat itu bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah salat, iya, kalau sedang ingin buang air besar, ingin buang air kecil, tunaikan buang air besar dan kecil dulu. Sebab kenapa? Tidak akan sempurna dia mengingat Allah di dalam ibadah salatnya. Padahal itu hakikat daripada ibadah salat. Iya, tidak akan sempurna kehusyuannya. Nah, demikian pula tatkala hatinya sibuk dengan rasa lapar di perutnya sementara di rumahnya terhidang makanan. Nah, maka hendaknya ditunaikan dulu hajatnya. Tayyib. Iya, dan ma'rifah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu baik dan itu memang ada dalam bingkai di ajaran Islam. Tapi tidak sebagaimana yang dipahami oleh kaum tasawuf, bahwa kalau ma'rifah itu bersatu antara Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Tema ma'rifah bagaimana kita mengenal Allah. Iya, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya yang kauniyah dan ayat-ayatnya yang syariah. Ayat-ayat yang kauniyah semua yang terbentang di alam semesta ini, yang menunjukkan kebesaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ayat-ayat Qur'aniyah yang ada dalam Al-Qur'an. Itu namanya ma'rifah. Iya, yang diajarkan oleh para ulama. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua jalan tersebut. Iya, bukan maksudnya seperti yang dipahami oleh kaum sufi bahwa kalau ma'rifah bersatu antara si hamba dengan makhluk. Iya, bersatu antara Allah dengan makhluk. Ini keliru sama sekali. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW sendiri tidak pernah bersatu dengan Allah. Ya? Iya, tidak pernah bersatu dengan Allah. Nabiullah Musa alaihissalam juga tidak pernah bersatu dengan Allah. Iya. Lalu bagaimana mungkin orang yang setelahnya, iya, mendapatkan yang seperti itu? Padahal mereka bukan nabi, bukan orang pilihan. Itu tanda tanya besar. Nah, iya, bahwa kalau syariat, tarikat dan hakikat, iya, ma'rifat, iya, yang kita pahami sesuai Al-Quran dan As-Sunnah itu bagus. Tapi kalau itu dipahami sesuai dengan pemahaman tasawuf, itu yang keliru, sebab tidak berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kulit dan hakiki itulah tujuan pemahaman yang di antara syariat dan hakiki bukan syariat. Dicontohkan misalnya, jadi dalam salat itu ada 4 gerakan yang paling pokok, itu harus paham. Kenapa kita berdiri? Kenapa kita pokok? Kenapa kita duduk? Kenapa kita duduk? Lalu dia jawab sendiri begini. Karena dalam tubuh ini ada 4 unsur. Itu berdiri itu hati. Ini harus paham. Jadi sebelum diambil
sihirnya api itu berdiri pada yang tariknya. Angin begitu juga. Air itu, sifat air itu mencari tempat yang paling bawah. Itu dalam ini juga, ini yang tidak lagi. Itu dalam sujud dan duduk itu adalah kanan. Itu pengabdiannya. Ini harus dipaham. Contoh ini langsung terus. Makanya kalau tidak dipahami itu hakiki, bagaikan burung yang terbang tanpa tujuan. Tapi syariat ini jangan tinggal. Iya. Antara syariat dan hakiki. Ya, ini kayaknya sudah nyinggung ke tasawuf ini. Jadi hanya pernah saya Iya, tapi memang itu yang pernah saya dengarkan juga dari orang yang memang dianggap ahli tasawuf di kota Makassar. Iya, bahwa syariat itu ibaratnya kulit. Iya, kulit semua itu. Dan jangan terlalu sibuk dengan kulitnya. Iya, tapi seharusnya perhatian dengan isinya. Nah, iya. Tapi saya ketika itu cuma jawab sebab dia orang tua dan tidak beretika tatkala kita berdebat. Iya, saya cuma bilang jangan jadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Saya cuma bilang seperti itu. Iya, tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, pertama Rasulullah tidak mengklasifikasi semua bagian-bagian dari ibadah bahwa itu kulit, itu isi. Tapi semuanya adalah isi. Iya. Semuanya penting dan pokok. Satu. Iya. Makanya kita tidak akan temukan itu dalam hadis-hadis Nabi singgung atau apakah bentuknya tersurat atau tersirat, tidak akan kita temukan. Sebab semua yang diajarkan beliau hakikatnya adalah isi. Nah, bukan kulit. Nah, iya. Kemudian yang kedua, Nabi mengajarkan ibadah salat, iya, mulai dari syaratnya, rukunnya, sunnahnya, dan apa-apa yang bisa mengurangi nilai salat yang disebut dengan makruh, dan apa-apa yang bisa membatalkan ibadah salat. Nah, rukun salat misalnya qiyam. Iya. Kenapa beliau qiyam? Sebab Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan qanit. Nah, jadi dari sisi Al-Qur'annya demikian. Adapun kalau berdiri itu adalah dari sisi api, wallahu alam, saya tidak tahu itu. Iya. Saya tidak tahu itu. Kemudian rukuknya dari sisi angin, wallahu alam. Iya. Yang saya ketahui rukuk itu adalah posisi di mana seorang hamba itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, dan itu adalah rukun daripada ibadah salat. Iya. Sampai disebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an. Iya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u maraki'in. Iya, padahal ruku sudah masuk dalam konteks wa aqimus shalah. Orang yang menegakkan salat pasti ruku, tapi Allah sebutkan secara khusus. Iya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in, dan rukulah bersama dengan mereka yang ruku. Nah, kemudian sujud, kalau itu digambarkan sebagai api, air yang merendah, itu mungkin ada sisi kesamaan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, bahwa itu adalah tempat keadaan yang paling dekat antara si hamba dengan Allah. Iya. Posisi di mana seseorang betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah, itulah posisi yang paling dekat. Nah, tapi itu dari sisi yang saya ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau diidentikan dengan air, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, tapi Ustaz, bahwa kita ini ada 4 unsur awalnya manusia itu. Wah, yang kalau ilmu itu
Oh ya, tasawuf begitu memang. Kalau di manusia. Nah, kalau yang saya ketahui, ya manusia pertama diciptakan dari tanah. Ya, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Iya, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian unsur apa? Nyawa. Ditiupkan roh. Iya. Nah, adapun unsur api wallahu a'lam. Nah, yang diciptakan dari jin itu justru jin yang diciptakan dari api. Iya, wa khuliqal janna min marijin min nar. Iya, dan jin diciptakan itu dari uap nyala api. Nah, dari jin inilah yang bergolongan-golongan. Ada yang jadi syaitan dan ada yang jadi iblis. Nah, semuanya dari golongan jin. Nah, jin yang fasik jadi syaitan. Iya, semakin bertambah kefasikannya dia jadi iblis. Nah, kalau di 4 unsur wallahu alam, saya tidak bisa jawab itu. Iya, yang saya bisa jawab yang saya ketahui dari Al-Qur'an saja dan dari Sunnah. Nah, ya saya kira demikian. Nah, baik, cukup ya. Doa-doa apa saja yang bisa diucapkan dalam sujud? Iya, doa apa saja yang bisa kita ucapkan dalam sujud? Karena haditsnya konteksnya umum, maka kita bisa berdoa dalam bentuk yang umum. Iya, semua yang kita inginkan, hajat dan kebutuhan kita, silahkan kita sebutkan di dalam sujud. Hanya karena sujud itu bagian dari sholat, dan dalam sholat tidak boleh ada ucapan manusia, maka kalau itu berbahasa selain bahasa Arab, doa selain dari Al-Quran dan doa selain dari As-Sunnah, maka sebaiknya jangan dilafadzkan, jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Nah, cukup di dalam hati. Sebab kadang kita mau berdoa dengan mendetail ya. Iya, mendetail, dan mungkin tidak mewakili doa-doa yang ada dalam sunnah, atau mungkin doa dalam sunnah kita tidak tahu maknanya. Iya, sehingga kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Apakah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Makassar atau bahasa Tai. Tapi jangan dilafadzkan. Nah, yang kedua, tolong diperhatikan. Nah, kalau dalam konteks sholat berjamaah, ya, imam jangan menyusahkan makmum. Nah, jangan terlalu lama berdoa. Siapa tahu makmumnya tidak nyaman. Nah, makmum juga, ya, jangan kebablasan. Imam sudah bangkit, dia masih asik bermohon. Iya, itu kan kebablasan namanya. Ini konteksnya konteks sholat berjamaah, manut dan ikut kepada pemimpin di depan. Nah, jangan sampai sudah mau selesai sholat dia masih asik berdoa dalam sujudnya. Keliru itu. Nah, kalau mau lama berdoa dalam sujud, nanti ketika sholat sunat, mau setengah jam ke 1 jam ke, urusan Anda. Nah, tapi kalau konteks sholat berjamaah, hendaknya dia mengikuti imamnya, dan imam juga jangan terlalu lama. Nah, disesuaikan dengan keumuman jamaah. Nah, dan jangan juga terlalu cepat. Ya, jangan juga terlalu cepat sehingga melupakan tumaninah. Iya, itu pertengahan. Iya. Ya, semua urusan kalau pertengahan itu baik insyaallah. Nah, baik. Saya kira cukup demikian yang bisa kita jawab. Iya. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.